hadir. Nggak usah lah cerita tentang tenaga kerja. Saya malah melihat begini. Ini ada kegagalan dari Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dan saya harap begini kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, jangan terlalu keras lah kepada masyarakat. Ini kan rakyat kecil gitu. Jangan kalau ngomong tuh di media Pak Luhut Binsar itu seolah-olah dia ngomong pada prajuritnya gitu. Kita tahu dia ini basicnya militer gitu. Tapi tolonglah ketika berbicara kepada rakyat jangan kau-kau lah, jangan kalian-kalian lah. Jangan seolah-olah setelah menjadi pejabat publik tidak akan berbuat kesalahan. Tidak. Banyak menteri yang dirangkap Pak Luhut. Saya semangatnya Bang Yunal ini saya nggak tahan. Beliau dari Medan, Pak Luhut juga dari Medan. Sama-sama Medan ya. Sama-sama Medan beliau. Menjadi sebuah keheranan seperti yang saya sampaikan di awal. Kok aneh ya? Yang namanya sebuah produk hukum yang akan dilahirkan itu pasti dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi ketika ada legislatif yang tidak tahu pasal per pasal, ayat per ayat, bab per bab, itu satu persatu dibaca. Jadi ketika hari ini ada yang bilang ini tidak ada, ini hoax, ini tidak hoax, saya juga bingung sebenarnya. Kalau kita perjelas kan tidak seperti itu. Maka saya lihat Bapak Presiden kan tidak membaca habis. Seharusnya kalau beliau berpidato supaya masyarakat Indonesia ini benar-benar tidak terjadi kontroversi di masyarakat, harus jelas benar-benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrigen Channel. Kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang isu-isu yang hangat saat ini, yaitu Omnibus Law. Nah, saat ini kita sudah hadirkan beberapa pakar dari Aceh Timur. Nah, kita akan sapa dulu Bang Yunan Nasution. Apa kabar Bang? Sehat Bang hari ini Bang? Terima kasih Bang telah menghadiri undangan kami. Pak Ishak. Assalamualaikum Pak Ishak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ketua FPSI Aceh, Provinsi Aceh, dan kita juga tak lupa mengundang DPRK Aceh Timur, Bang Irwanda. Assalamualaikum Bang Irwanda. Waalaikumsalam Kanda. Ya alhamdulillah Sehat Bang ya? Ya baik, sehat. Terima kasih Kanda. Serta juga kita mengundang ketua Partai Nasdem, salah satu partai yang mendukung undang-undang ini. Nah, gimana kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Jufri. Terima kasih sudah diundang. Semoga diskusi ini sedikit lebih dingin. Meskipun nasional situasi agak panas. Terima kasih. Oke, sebelum itu saya akan bacakan sedikit sebagai referensi kita adalah pidato Presiden yang terbaru tadi malam ya. Presiden menyatakan bahwa 2,9 juta membutuhkan pasar lapangan kerja baru di Indonesia. Kemudian 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta dampak COVID-19. 87% total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah dan 39% pendidikan hanya di tingkat SD. Sehingga mendorong perlu lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Undang-undang Cipta Karya bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kata Presiden. Dengan Undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Perizinan usaha tidak diperlukan lagi, hanya diperlukan pendaftaran saja. Pembentukan perusahaan setingkat PT tidak ada lagi pembatasan modal minimal. Pembentukan koperasi juga sudah bisa dengan 9 orang saja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja akan mendukung pemberantasan korupsi karena dengan menyederhanakan dan memotong dengan mengintegrasikan ke sistem elektronik maka pungli dapat dihilangkan. Artinya dengan hal tersebut korupsi dapat dihilangkan. Kemudian perizinan pendidikan daya tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Karya. Cuma bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi,
konsolidasi lahan dan reforma agraria. Ini penting agar akses masyarakat atas kepemilikan tanah dapat terjamin. Nah, ini ringkasan pidato Presiden tadi malam. Kita sudah coba mengambil intisari dari tanpa menghilangkan substansi apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah, ini mungkin pernyataan yang menurut Pak Nyak Musa ya. Saya panggil siapa Pak Nyak Musa ya. Menurut Pak Nyak Musa mungkin ini mendukung Bang Yunan, ya kan? Saya berharap Bang Yunan dulu, Bang. Saya berharap Bang Yunan membantah atau bagaimana terhadap apa yang disampaikan Presiden tadi malam, Bang Yunan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit di awal sekali. Undang-undang Omnibus Law ini kan memang kita lihat baik sebagian. Ada pasal-pasal yang disusupkan di situ yang kita anggap ini sangat merugikan bagi masyarakat. Undang-undang Omnibus Law ini ada 15 bab, kalau saya nggak salah. Ada 15 bab, 83 undang-undang, 257 pasal yang disahkan dalam 100 hari kerja. Omnibus Law ini kan undang-undang sapu jagat, bisa membuat amandemen, bisa melakukan perubahan atas satu undang-undang dan membuat undang-undang baru atas undang-undang tersebut. Banyak memang seperti yang diisukan bahwa tidak adanya AMDAL itu dihilangkan, itu tidak benar. Betul memang. Tidak dihilangkannya hak-hak buruh seperti uang pesangon, betul. Tapi dipangkas gitu. Seperti uang pesangon yang katanya dipangkas itu hanya diberikan dari 32 pesangon yang harus diberikan dari Undang-Undang Nomor 13 2003 itu dirubah menjadi 19. Sisanya akan dibayar oleh BPJS. Jangan ngawur lah pemerintah ini, jangan ngawur. Artinya bagaimana BPJS menanggung biaya pesangon ketika biaya BPJS ini mengalami penunggakan biaya, mengalami terhutang, yang dinaikkan iuran kok masyarakat disuruh bayar? Jadi gimana caranya mereka menutup uang pesangon gitu? Saya rasa itu. Aku Ketua SPSI melihat isu-isu yang sekarang Pak Is, gimana Pak Is kira-kira melihatnya? Iya. Kalau dari SBSI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melihat dari pidato Bapak Presiden, itu kan lembaran dari Undang-Undang Omnibus Law itu hampir 900 lembar dan ribuan pasal. Maka di sini saya lihat di saat Bapak Jokowi menyatakan bahwa upah minimum masih ada, kemudian Undang-Undang Omnibus Law ini bisa menjaga daripada korupsi dan lain-lain. Ya. Ini kan hanya secara implisit saja yang beliau katakan, tidak diperjelas. Kalau kita perjelas, kan tidak seperti itu. Maka saya lihat Bapak Presiden kan tidak membaca habis. Seharusnya kalau beliau berpidato supaya masyarakat Indonesia ini benar-benar tidak terjadi kontroversi di masyarakat, harus jelas benar-benar. Nah, jangan baca, Omnibus Law ini undang-undang ketenaga kerjaan menyangkut dengan UMP itu masih ada. Masih ada itu gimana? Nah, jadi saya lihat dari SBSI sampai hari ini kita Serikat Buruh Sejahtera Indonesia masih tetap menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Seharusnya Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang untuk investasi, belum layaknya menjadi undang-undang untuk klaster ketenaga kerjaan, buruh, tani dan nelayan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak Nais Musa, ada beberapa pernyataan ataupun mau menanggapi terhadap pidato Presiden atau menanggapi hal ini. Silakan 2 menit untuk opening statement, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menanggapi tadi Kanda Yunan juga menyampaikan bahwa undang-undang yang baru disahkan yang bernama Undang-Undang Omnibus Law, jadi ada positifnya juga ada kurangnya.
Jadi situasi yang berkembang, tentu setiap keputusan itu pasti ada pro kontranya. Nah, situasi ini ya ketika pemerintah mengambil sikap tentu ada resikonya. Resikonya apa? Semua kita belum membaca, sehingga banyak yang sepotong-sepotong yang berbagi di media sosial, sehingga yang tertangkap adalah yang kontranya, bukan yang positifnya. Nah, tadi dari Ketua SBSI Aceh juga menyampaikan Pak Presiden hanya menyampaikan pidato secara judul mungkin. Setiap pasal-pasal itu ada tidak diterjemahkan. Nah, tadi saya juga ada undang-undang baru yang disahkan, yang Bang Yunan kirim, dan sedikit tidaknya nanti akan kita pelajari bersama. Jadi fungsi kita di sini adalah bagaimana menerjemahkan kepada jajaran kita dan masyarakat. Oh, beginilah adanya, beginilah isinya. Jadi jangan semua kita jadikan bias. Karena Presiden juga menyampaikan bahwa ketika ini tidak sejalan, kita masih ada ruang untuk didiskusi dan dibawa ke jajaran hukum. Itu dulu Bang Jufri. Oke. Mungkin nanti Bang Wanda dari DPR akan menambah. Terima kasih. Oke, makasih Pak Musa. Bang Wanda, saya panggil Bang aja ya, jangan Pak ya. Aman. Bang Wanda, kita melihat bahwa ada keputusan DPR sudah memutuskan sebenarnya terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Nah, Bang, bagaimana di DPRK Aceh Timur? Apakah ini mendukung atau memang masih mempelajari atau bagaimana, Bang? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi publik sempat tercengang ketika fraksi Demokrat dan fraksi PKS dikejutkan. Mereka memilih walkout dari sidang paripurna karena menganggap undang-undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak pro rakyat. Publik tercengang. Selanjutnya, publik mungkin kembali tercengang setelah tadi malam Bapak Presiden Jokowi menyatakan demo besar-besaran secara nasional yang dilakukan oleh para aktivis, rekan-rekan mahasiswa dan lain sebagainya dipolitisir dengan isu-isu hoax. Ada beberapa poin pidato Pak Presiden yang mengatakan hari ini yang dikabarkan bahwasanya tunjangan dan lain sebagainya tidak ada, itu adalah hoax. Nah, jadi saya juga heran. Saya hari ini berbicara sebagai poksi saya DPR. Saya juga sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua SBSI tadi. Pak Jokowi kenapa tidak detail mengatakan hal-hal pidatonya? Begitu juga Kanda Yunan dan Pak Ketua Nasdem tadi, Kanda Anya Musa. Cuman hari ini yang saya herankan, tugas DPR itu budgeting, controlling, dan legislasi. Ada 3 tugas. Ya. Kanun ataupun di sana perda ataupun undang-undang boleh diusulkan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Pak Presiden. Ya, tetapi juga kan dibahas oleh DPR. Jadi saya sedikit heran ketika ada yang bilang, mungkin pihak-pihak yang mengatakan kami tidak tahu, kami tidak baca, kami tidak mungkin. Otomatis eksekutif dan legislatif itu tetap dibahas bersama. Oke, tahan dulu Bang. Terima kasih. Tahan dulu Bang. Oke, saya berharap pada teman-teman sekalian, ini saya tegaskan ya. Saya tegaskan sekali di saat kawan-kawan saat berbicara tentang masyarakat, jangan pernah Anda mematikan mic-nya. Oke, kita akan lanjutkan pada Ketua SBSI Aceh ini. Melihat ini bahwa yang paling menderita saat ini dengan undang-undang itu katanya yang paling menderita adalah kaum buruh. Pak, melihat penderitaannya apa sih Pak? Ya. Jadi ya, sebelum saya langsungkan apa yang diderita oleh kaum buruh, tani dan nelayan, saya ingin membaca dulu biar agak panjang waktu sedikit, kan tidak ada masalah saya pikir. Jadi semoga
masyarakat kita mengerti apa buruh itu. Nah, jadi buruh itu atau pekerja yang terabaikan bahwa lembaga perburuhan ini lahir pasca Perang Dunia Pertama. Diselenggarakan di Paris tahun 1919 yang ditandatangani dalam suatu traktat Marseilles, yaitu pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Badan Perburuhan Internasional, International Labour Office, atau disingkat dengan ILO, yang hidup lebih lama daripada badan induknya, yaitu Liga Bangsa-Bangsa, yang sekarang merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak terbentuknya ILO, telah menyebar hampir 180 konvensi di dunia, sebagian besar berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia. Konvensi-konvensi tersebut mencakup tentang perburuhan, tenaga kerja paksa atau wajib. Adapun kebebasan berserikat dan hak berorganisasi, diskriminasi dan upah yang sama, dan memperbaiki hak-hak sipil dan politik. Begitu pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sejak Indonesia di bawah penjajahan Belanda, telah banyak ordinansi dan peraturan perundang-undangan sampai pada pemerintahan Orde Lama telah dibentuk, disahkan dan diberlakukan. Apa tujuannya? Tujuan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah satu, untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Yang kedua, kehidupan antara para buruh, pekerja, karyawan akan dapat terpenuhi secara layak dan sesuai standar hidup, sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiga, kehidupan para buruh, pekerja, karyawan dengan majikan, pengusaha, terdapat hubungan yang harmonis, serta adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih pesat berkembangnya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Jadi di sini, dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, awal sebelumnya itu, sudah lebih awal adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 13 2003 di situ sudah sangat bagus, sudah baik dibandingkan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini, yang pertama persoalan outsourcing. Ini kita secara global aja kita bicarakan. Yang kedua, persoalan upah minimum. Upah minimum ini diambil peran oleh gubernur di tingkat provinsi. Kabupaten kota itu tidak berhak lagi untuk menetapkan upah minimum. Walaupun Dewan Pengupahan itu tetap ada, tetapi mengambil kebijakan terhadap UMP, UMK itu provinsi. Dewan Pengupahan di situ apabila memihak, Dewan Pengupahan itu ada dari akademisi, ada dari serikat buruh, ada dari serikat pekerja. Di saat serikat buruh ini mau memperjuangkan UMK, UMP yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan buruh, ya, pemerintah bisa bergeser dengan badan pemerintahan lain, yaitu Badan Statistik. Jadi penentuannya gubernur dan Badan Statistik di provinsi. Ini sebenarnya sudah tidak bisa kita terima dari pihak lembaga buruh, mungkin juga lembaga-lembaga buruh yang lainnya. SBSI khususnya, kita tetap tidak bisa menerima hal seperti itu. Masa kok UMP, UMK diambil gubernur, Dewan Pengupahan ada, tapi pada satu saat Dewan Pengupahan itu akan ditinggalkan karena berpihak kepada buruh, justru pemerintah bermain dengan Badan Statistik, diberi wewenang khusus dalam hal itu. Ya. Saya rasa itu ya. Undang-Undang Nomor 13 2003 itu juga belum sepenuhnya ada keadilan bagi
kaum buruh. Apalagi ada pemangkasan, betul. Itu ke arah itu, Pak ya? Iya, ke arah itu. Oke. Bang Yunan, apakah melihat kondisi dari kaum buruh atau memang ada beberapa, termasuk juga Bang Tanah, Bang Yunan, dan mungkin ada juga dari melihat dari perkembangan, dan Bang Yunan sudah membaca dan sudah mentelaah undang-undang itu. Nah, pendapat Bang Yunan. Baik. Jadi undang-undang ini kan draftnya itu yang resmi baru keluar dari DPR. Itu dulu yang pertama. Kita heran sebuah undang-undang yang sudah disahkan di paripurna, tapi masih ada perbaikan. Itu gimana? Jadi kita lihat bahwa DPR memang tidak siap. Mereka tidak siap untuk menyelesaikan undang-undang ini. Seharusnya ketika ini selesai diparipurnakan, tanda batas sekalipun harus sudah selesai. Tidak ada perbaikan-perbaikan. Siapa yang bisa menjamin ketika setelah diparipurnakan ada pasal-pasal baru yang masuk? Karena sampai hari ini publik belum menerima itu. Ada kita dapatkan dari Google, dari beberapa situs. Kita belum bisa pastikan ini dia yang asli. Nah, berbicara tentang isi dari Omnibus Law, Omnibus Law bagus jika pasal-pasalnya tidak ada merugikan masyarakat. Apa sih yang dikejar? Apa sih sebenarnya urgensinya itu apa? Karena secara konstitusi kita juga pernah mengatakan di pasal 27 ayat 2, rakyat kita ini berhak mendapatkan atas pekerjaan. Mereka punya hak. Ini saya bacakan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Jadi udah, jangan di kotak-kotak yang udah ada ini. Udah lah. Bahkan saya melihat begini, Pak. Sampai hari ini naskah draftnya tidak ada. Uji publiknya juga tidak ada. Kemudian naskah akademisinya ini begitu, gitu. Jadi begitu banyaknya penolakan dari masyarakat, tapi kita lihat pemerintah kita seolah-olah ini nggak ada apa-apa, malah digiring ini adalah hoax gitu. Ini bukan hoax gitu. Ini seolah saya katakan mereka hanya niribus epro gitu. Mereka berubah. Ini bukan menghilangkan, tapi merubah. Betul, ini berubah gitu. Banyak yang berubah, bukan sedikit. Banyak yang berubah. Bahkan untuk hari libur kita dari 5 hari dalam 1 minggu itu ditambah jadi 6 hari gitu. Jadi yang berpihak ke masyarakatnya mana gitu. Banyak permasalahan sebenarnya yang jadi PR kita saat ini di tengah pandemi. BBM naik tiba-tiba, itu siapa yang tanggung jawab pemerintah ini hadir? Nggak usah cerita tentang tenaga kerja. Saya malah melihat begini. Ini ada kegagalan dari Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dan saya harap begini kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, jangan terlalu keras lah kepada masyarakat. Ini kan rakyat kecil gitu. Jangan kalau ngomong di media Pak Luhut Binsar itu seolah dia ngomong pada prajuritnya gitu. Kita tahu dia ini basicnya militer gitu. Tapi tolonglah ketika berbicara kepada rakyat jangan kau-kau lah, jangan kalian-kalian lah. Jangan seolah setelah menjadi pejabat publik tidak akan berbuat kesalahan. Tidak. Banyak menteri yang ditangkap Pak Luhut. Biar Pak Luhut Binsar Panjaitan tahu, banyak menteri yang ditangkap karena korupsi. Gitu. Jadi pernyataan Pak Luhut itu, come on lah, gitu. Ayolah, kita membuka diri ketika ada kritikan dari masyarakat. Begini, ketika nanti undang-undang ini dalam 30 hari, baik ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh Presiden, sudah sah untuk diundangkan. Kemudian akan diadakan judicial review di MK. Siapa yang menjamin MK ini berdiri tegak di tengah? Sementara ketua MK sendiri dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden. Ini maaf, kami masyarakat sudah krisis kepercayaan terhadap ini. Jangan ditipu 2 kali. Yang pertama kita ditipu oleh undang-undang KPK, kemudian kita ditipu lagi undang-undang Omnibus Law. Kita sepakat kepada teman-teman buruh untuk menolak beberapa poin isi undang-undang ini. Tidak menolak seluruhan, tapi menolak beberapa isi undang-undang yang kita anggap bertentangan dan merugikan masyarakat dan buruh. Tidak. Pak Nyamusa, ada beberapa hal yang saya kutip dari pernyataan Bang Yunan tadi bahwa ada beberapa butir yang memang tidak kesesuaian ya kepada beberapa termasuk juga buruh. Nah, bagaimana kalau Presiden menyatakan bahwa 29 juta membutuhkan pasar kerja, Bang. 2,9 juta. Nah, kata Presiden untuk menjawab tantangan ini
pasar tenaga kerja yang begitu besar, belum lagi dengan 6,9 juta dampak dari COVID-19 ini, ya kan? Nah, Presiden untuk mendukung hal ini, dan kalau dikatakan dengan Bang Yunan itu sangat bertentangan tadi, Bang Pak Nyais, Pak Nyak Musa. Terima kasih. Saya semangatnya Bang Yunan ini saya nggak tahan. Beliau dari Medan. Pak Luhut juga dari Medan. Sama-sama Medan ya. Sama-sama Medan beliau. Di tempat yang berbeda. Nah, jadi begini. Kita sedikit ada shows ya. Mungkin tidak semua tahu di bawah. Saya hanya membaca undang-undang yang sudah disahkan. Jadi ada beberapa poin pasal yang memang masih ada. Ini ada 12 hoax yang memang sengaja disebar ke media, dan ini sebagai konsumsi untuk menyatakan bahwa ini tidak adil. Perlu kita ketahui bahwa dari 6 presiden sebelumnya belum berani seberani Presiden Jokowi. Saya akui ini. Kita flashback ke belakang ketika Jokowi melihat situasi BBM, terus beliau mencabut subsidi BBM dan harga pasar. Buktinya negara bertahan dan mengalihkan ke infrastruktur. Dan ini terbukti. Infrastruktur dari Papua sampai ke Aceh selesai periode kedua tuntas. Dalam hal tol darat dan tol laut. Nah, terobosan yang kedua menurut kami ya, terkait undang-undang Omnibus Law, ini yang luar biasa. Arti luar biasa dari semua rangkaian undang-undang, semua terkait. Digabungkan jadi satu. Perlu kami sampaikan bahwa ini bukan hal mudah. Bagaimana strategi beliau memainkan peran dari seorang sipil yang bukan latar belakang militer, tapi bisa merangkul dengan ribuan pulau yang ada di Indonesia dan beribu suku. Ini luar biasa. Mungkin ada sih 1-2 yang tidak sependapat. Itu hal biasa dalam berdemokrasi. Dan juga pemerintah tidak melawan, membiarkan. Silakan berdemonstrasi, silakan menyampaikan pendapat. Sejauh itu bisa realnya. Bukan memberi pendapat terus merusui. Itu juga ada wilayah hukum yang mengantisipasi. Kemudian yang sangat berkembang tentu masalah buruh. Kita sangat mendukung buruh dan pemerintah juga mendukung buruh. Pada intinya itu. Namun dalam regulasi dengan undang-undang baru Omnibus Law, kita harus angkat jempol terhadap kemudahan dalam pengurusan izin. Mungkin dalam negeri juga kewalahan, apalagi investor yang masuk. Tapi gini Bang, sedikit saya coba luruskan tadi. Kata Bang Yunan tadi nggak ada hoax, ya kan? Tapi kata Bapak ada beberapa hoax. Nah, kalau menurut ini Bang, bukan tidak ada hoax. Maksudnya begini, yang disampaikan tentang beberapa pasal, termasuk pasal dari 7 pasal yang saya tahu itu tentang undang-undang kerja itu ada memang sebagian yang memanfaatkan hoax. Tapi yang kita sampaikan ini betul adanya. Kita bisa uraikan pasal per pasalnya. Di mana-mana yang memang buruh tidak terima. Begitu. Oke. Berarti kita jawab, Bang Jufri. Terkait dengan undang-undang Cipta Kerja. Ini khusus tenaga kerja. Di sini berkembang bahwa uang pesangon dihilangkan. Namun di bab 4 pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 yang tadi disampaikan sama Ketua SPSI Aceh tahun 2003 itu masih ada. Tetap masih ada. Namun kita nggak baca mengingat waktu. Kemudian benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Tentu tidak. Di sini juga masih ada di bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 888 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 masih ada. Jadi kita bukan bukan pemerintah dalam hal ini
tidak menghilangkan yang sekarang berkembang. Jadi dalam undang-undang semua ada dari sini. Kemudian saya baca satu persatu. Benarkah semua hak cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, hilang dan tidak ada kompensasi? Itu tentu tidak. Karena dalam undang-undang Omnibus Law yang baru ini masih ada di bab 4 pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Jadi semua yang tadi dibicarakan oleh kawan-kawan kita itu menurut kami masih ada dalam undang-undang. Masih. Dan ini ada 12 poin. Berarti tidak dipangkas, Pak ya? Tentu tidak. Namun kalau ada perubahan ya, perubahan itu nanti ada turunan daripada undang-undang, yaitu peraturan presiden yang dilanjutkan oleh menteri-menteri terkait. Karena ini undang-undang Omnibus Law ini kan terlalu luas. Jadi ada berapa menteri di bawahnya yang nanti presiden akan membuat peraturan presiden turunan. Jadi itu mungkin nanti ditambahkan oleh Kanda Wanda. Terima kasih Pak Jausa. Dan mungkin secara netral ya, melihat dari kondisi ada beberapa hal yang disampaikan tadi, gimana Bang Irwanda? Termasuk juga menanggapi terhadap bank tanah, Bang. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin terkait bank tanah itu juga salah satu bagian daripada yang akan kita diskusikan. Jadi saya tidak membaca detail ke situ karena saya melihat begini. Hari ini menjadi sebuah keheranan seperti yang saya sampaikan di awal. Kok aneh ya? Yang namanya sebuah produk hukum yang akan dilahirkan itu pasti dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi ketika ada legislatif yang tidak tahu pasal per pasal, ayat per ayat, bab per bab, itu satu persatu dibaca. Jadi ketika hari ini ada yang bilang ini tidak ada, ini hoax, ini tidak hoax, saya juga bingung sebenarnya. Bagaimana sih DPR RI di sana membahasnya? Kok bisa hari ini Pak Presiden mengatakan itu hoax? Apa mungkin seorang pimpinan kepala negara mengatakan itu hoax tapi tidak hoax? Saya rasa nggak mungkin. Mengatakan itu tidak hoax tapi hoax juga tidak mungkin. Tanpa dasar hukum. Mereka bukan punya bagian hukum dan pemerintahannya juga. Kalau kita di Aceh Timur ada kabak hukumnya misalnya Pak Bupatinya. Jadi tidak mungkin saya rasa. Jadi saya timbul keheranan bagaimana sih sistem pembahasan di DPR RI? Apa beda? Saya rasa tidak beda. Karena tingkatan saja berbeda. Jadi demikian. Nah, jadi kalau berbicara pro daripada buruh, saya juga buruh. Saya buruh di salah satu perusahaan PT Patria Kamo. Jadi berbicara mendukung dan kesedihan buruh ini sangat sedih. Umpama saya sudah mengalami gajian belum, kita gaji udah habis. Gajian belum nih, tapi uang gaji udah habis. Apa sudah menumpuk utang di kedai? Utang di kedai-kedai itu sudah menumpuk. Kita mau minta pinjam utang nggak berani. Begitulah nasib buruh. Begitulah hari ini sedihnya buruh. Nah, jadi saya melihat hari ini kok di Indonesia ini pening masyarakatnya. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Sementara kita buat kanun itu, kalau di sini namanya kanun, daerah lain perda, kalau di sana undang-undang di pusat. Kita tetap ada yang namanya uji kelayakan. Contoh ketika kami buat kanun pariwisata, kami tetap memanggil tokoh agama, kami memanggil tokoh masyarakat, kami memanggil tokoh pemuda. Kebetulan saya pernah di badan legislasi 3 tahun DPR di periode yang lalu. Jadi saya memanggil, kita uji kelayakan. Kalau begini bagaimana masyarakat, bagaimana tokoh agama, bagaimana pemuka agama, bisa nggak? Kalau nggak bisa ayo kita diskusikan bersama. Jadi demikian. Jadi ketika hari ini muncul yang satu bilang hoax, Pak Jokowi bilang tidak hoax. Jadi bingung masyarakat hari ini. Mana sih yang sebenarnya? Ya kita harapkan jangan gara-gara ini menjelang Pilkada 2020 secara serentak, jangan dikonfrontasi. Jangan dikonfrontasi. Jadi kalau memang ini benar, ya benarkan aja. Jangan ini dianggap nanti menjadi sebuah ajang perpolitikan A sama B bilang A bilang C, nggak benar, jangan. Kita harap ini jangan ada konfrontasi, yang dikorbankan adalah rakyat, terutama buruh. Terima kasih. Mungkin demikian Pak Jupri. Ya, nasional dan dari beberapa yang mendukung arah Omnibus Law ini. Nah, melihat bahwa ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa ini sudah ditunggangi, ini sudah dipolitisi, ini sudah bermacam-macam lah dengan isu-isu tersebut. Nah, seperti Bang Wanda bilang tadi, katakan tadi bahwa jangan sampai hal tersebut menjadi dipolitisir ya Bang Wanda. Nah, bagaimana Bang Yunan melihat kondisi itu? Ada sebelumnya ada pernyataan Bang Yunan mau disampaikan? Saya menanggapi dulu pernyataan senior kami ini, ya Mas. Lagi-lagi pemerintah ini memainkan apa ya?
eufemisme gitu. Jadi seolah-olah saya tegaskan di awal tadi bahwa buruh itu haknya memang tidak dihilangkan gitu. Tapi dikurangi. Mereka tidak menghilangkan pasal itu, tapi mereka merubah isi pasalnya, dan isi pasal tersebut merugikan buruh gitu. Nah inilah yang maksudnya. Jadi pemerintah itu kenalah, akuilah bahwa ini bukan, jangan ceritakan hoax yang mengatakan bahwa ini tidak ada AMDAL, hak buruh dihilangkan. Tidak, betul itu nggak ada. Karena di pasalnya bisa kita baca dengan jelas di sini bahwa ada yang berubah, pemotongan waktu istirahat. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus libur minggu selama 2 hari. Mingguan, saya ulangi, RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama 2 hari untuk 5 hari kerja. Di pasal 79 ayat 2 poin B, Undang-Undang menyebutkan istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Ini yang kita maksud, salah satu contohnya gitu, poin pentingnya. Bukan dihilangkan, bukan, tapi mereka merubah. Nah, bercerita tentang AMDAL. AMDAL itu betul tidak dihilangkan, tetap ada AMDAL, tapi disederhanakan prosesnya. Sedangkan prosesnya yang mungkin proses selama ini bisa mencapai 1 atau 2 tahun dulu ketika ada investor ingin mengurus sebuah izin usaha begitu, izin AMDAL ya. Karena harus diteliti secara detail agar tidak merugikan terhadap masyarakat di lingkar perusahaan tersebut begitu. Nah, hari ini kan kita melihat supaya investor banyak masuk ke daerah kita, dipermudah AMDAL-nya. AMDAL masih ada tapi disederhanakan pengurusannya, dan ini berpotensi merusak alam kita. Bayangkan ketika dipersulit saja AMDAL-nya, mereka masih bisa bekerja, mereka bisa porak-porandakan hutan kita di Aceh, mereka bisa buat tambang di mana-mana sampai hari ini mereka tidak ditangkap. Apalagi disederhanakan begitu. Jadi ayolah keberpihakan kepada masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Undang Omnibus Law ini, kita tahu ini bagus. Undang-undang sapu jagat ini, undang-undang yang sangat spektakuler nih, bisa mengamandemenkan undang-undang, bisa merubah undang-undang lama. Tapi jangan susupkan dengan pasal-pasal yang merugikan diri dan masyarakat begitu. Kita harap itu. Jadi pemerintah sekali lagi saya ingatkan, saya berharap jangan menutup kesalahannya dengan mengatakan ini hoax, mengatakan ini jangan. Akui bahwa ini ada pasal-pasal yang kami tidak terima, yang buruh tidak terima, masyarakat tidak terima. Hari ini penolakannya bukan cuma di daerah kita, Bang. Secara nasional yang menolak. Jadi ayolah, kita nantikanlah ini. Presiden Jokowi menandatangani atau tidak draft undang-undang ini. Karena ditandatangani atau tidaknya ini akan sah diundangkan dalam 30 hari kerja. Gitu. Oke, Pak Isa. Ya. Tadi belum terjawab pertanyaan saya bahwa di mana yang sangat dirugikan bagi kaum buruh ya. Iya. Beberapa hal kalau ditanggapi dari termasuk dari Pak Nyamusa tadi, ada beberapa hal yang sebenarnya menyederhanakan untuk menyempurnakan undang-undang yang lama gitu. Dan seperti yang Pak Isa katakan tadi bahwa di Undang-Undang Nomor 13 2003 aja belum terpenuhi, apalagi dipangkas. Ya. Bagaimana? Jadi begini, ya. Di mana yang dirugikan oleh Undang-Undang Omnibus Law ini terhadap buruh? Tadi salah satu sudah saya sampaikan, masalah UMP. UMP itu ada, tapi ada UMP itu sudah ditambah dengan syarat lain yang justru mendiskreditkan para buruh. Itu. Yang kedua, contohnya pihak kasih pihak. Kalau di Undang-Undang Nomor 13, itu kalau 3 tahun bekerja, itu sudah bisa dijadikan sebagai kerja tetap. Kalau di Undang-Undang Omnibus Law ini tidak ada, justru loss. Sampai 20 tahun kita kerja tidak bisa menjadi pekerja tetap. Ini merugikan buruh, merugikan pekerja. Oke, lanjut. Jadi oleh karena itu, Undang-Undang Omnibus Law ini yang menyangkut klaster ketenaga kerjaan buruh tani dan nelayan, ini terlalu dipaksakan. Karena pembuatan undang-undang ini seharusnya
apalagi kondisi pandemi begini, menjaga keadaan kesehatan rakyat Indonesia, pemerintah harus sabar dulu dalam mengumumkan dan memutuskan undang-undang Omnibus Law ini. Itu satu. Yang kedua, kalau yang buat undang-undang Omnibus Law ini terlibat semua anggota DPR RI. Baik anggota DPR RI kita yang dari Aceh 13 orang, juga semua anggota DPR RI fraksi. Walaupun ada di ujung-ujung itu penolakan dari PKS dan Demokrat. Di ujung-ujung itu ada penolakan. Di ujung-ujung. Mungkin entah apa, ada yang tidak kebagian sama atau bagaimana. Ini perlu juga kita pertanyakan. Begitu. Begini. Sebentar, saya akan begini, Bang. Saya luruskan begini ya, agar tidak menjadi isu publik dan bahkan menjadi hoax. Ini punya bukti ketika pembahasan di Panja. Iya. Ini Demokrat menyatakan penolakan sampai ditundanya kemarin. Kalau Bang Jufri ingat pernah ditundanya pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satu dari inisiasi dari Partai Demokrat. Ya, tapi jadi tidak benar. Ini dimatikan ya, Bang ya? Bukan ya. Oh, bukan itu. Bukan. Ini sebelumnya. Ini ketika pembahasan di Panja mengingatkan nggak mati aja. Ya. Terusan, Bang. Ketika pembahasan di Panja itu Demokrat menolak karena ini dalam kondisi pandemi, alangkah lebih baiknya kita memikirkan tentang penanganan COVID-19 ini, dan karena undang-undang Omnibus Law dianggap oleh Partai Demokrat tidak memiliki urgensi yang harus diselesaikan dalam waktu 100 hari. Demikian. Jadi nggak benar kalau memang ini penolakan Partai Demokrat muncul. Oke, Bang. Saya bacakan terhadap sebentar, Pak ya. Saya bacakan terhadap tanggapi dengan undang-undang. Bukan saya yang menanggapi, tapi undang-undang, Pak. Saya bacakan sedikit. Pasal 23 angka 18. Undang-Undang Cipta Karya bilang kalau pengumuman keputusan kelayakan lingkungan, Bang, tadi, Bang, di cara yang mudah. Ini fakta yang dituliskan oleh mereka bahwa pengumuman keputusan kelayakan lingkungan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Jadi dilakukan melalui sistem elektronik. Apa iya? Mungkin masyarakat di Indonesia bisa diakses jaringan internet seluas-luasnya. Artinya itu dipermudah ke jaringan-jaringan internet, Bang. Tapi bukan menghilangkan dalam artian merusak AMDAL yang sudah ada kemarin terhadap lingkungan. Malah kalau dalam fakta ini disebutkan bahwa malah untuk mendukung lebih terhadap menjaga lingkungan itu sendiri. Sebentar, Pak ya. Ya, jadi saya sudah katakan bahwa memang Omnibus Law ini bagus sebagian gitu. Sebagiannya bagus, tapi disusupi oleh pasal-pasal yang merugikan buruh dan masyarakat. Gitu. Jadi tidak keseluruhan. Saya katakan bahwa karena saya juga belum baca keseluruhan ya. Saya fokus kemarin baca Undang-Undang Tenaga Kerja dan Bank Tanahnya saya baca memang. Tapi saya belum habis selesai membaca dan saya belum tahu bahwa apakah draft ini memang draft yang asli atau ada penambahan-penambahan pasca paripurna kemarin gitu. Jadi kita belum tahu itu. Ini Oke, Pak, silakan. sedikit. Ini Pak Nyaman. Bang Yunan bukan draft setelah pemilu berubah siapa menang. ini asli, Bang. Artinya kalau pemilu di TPS si A menang, di ujung nanti si B enggak. Ini benar adanya. Jadi kita harus positive thinking lah. Jangan tadi Bang Yunan cerita terkait Demokrat. Demokrat ini harus ada posisi di pemerintah atau di luar pemerintah. Ini dalam pembahasan awal-awal pelantikan periode kedua, mungkin kadang mau masuk ke pemerintah sehingga nggak konsen di undang-undang Omnibus. Ini menarik juga, Bang Yunan. Kalau misalnya saya mengikuti terus perkembangan di Jakarta, karena kebetulan kita ada sharing-sharing di internal. Jadi tadi Bang Irwanda sudah sampaikan terkait dengan legislasi itu ada tahapan uji akademis, kemudian pendapat ahli, semua DPR yang melaksanakan. Kadang ada 3 bulan waktunya, Bang. Kadang ada 1-2 yang telat bangun mungkin. Jadi ketika absensi hadirnya sering telat, ya mungkin kelewatan. Ya. Jadi pasal tidak dipahaminya karena telat. Pasal tidak dipahami. Okay. Yang perlu kita sampaikan bahwa undang-undang ini ada positifnya, tentu ada kritikannya. Kritikannya itulah diperbaiki. Di mana diperbaiki? Kata Bang Yunan tadi, undang-undang ini bagus, tapi ada sesuatu ada hal-hal yang dipangkas yang sehingga merugikan, salah satunya adalah kaum buruh. Tentu karena ini ada perubahan.
Pasti ada pemangkasan dan ada penambahan. Kan kita itu pemerintah menggabungkan satu undang-undang. Tentu ada pemangkasan dan ada penambahan. Itu otomatis. Ketika ada yang merasa puas dan tidak, tentu pemerintah mengambil yang banyaknya, yang banyak puasnya. Yang kurang puasnya mungkin ikut yang banyaknya. Jadi itu dulu Bang Jufri. Oke, Bang Wanda. Melihat dua hal ya, kita tahu lah bahwa politisi sudah kita dudukkan di meja ini luar biasa lah dalam mengangkat citra partainya masing-masing. Bang Wanda, lihat itu Bang. Iya. Ini Bang Demokrat apa bukan? Ya, luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi malam, perbincangan hari ini pasti akan seru karena ketika ada dua kubu, salah satunya yang mendukung dan salah satunya yang menolak. Ya, jadi salah satu yang menolak itu Kanda Yunan, Demokrat, dan Kanda ketua dari Nasdem, Kandanya Musa dari Nasdem. Hal lebih seru lagi seandainya ada ketua PKS diundang. Wah, itu luar biasa pastinya. Ya, jadi saya melihat begini, intinya kalau saya DPR dan juga saya pernah menjadi buruh. Abang menolak atau gimana nih Bang? Intinya jika itu memang merugikan buruh, saya juga ikut menolak. Oh. Jika memang ada pasal-pasal dan ayat-ayat yang tentunya merugikan buruh, kita pasti pro kepada buruh dan kita menolak. Dan saya pastikan saya juga akan ikut turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak buruh kita. Itu saya pastikan. Jadi saya tidak menunggu ketika kawan-kawan yang datang ke DPR, jadi saya akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Itu saya pastikan pada hari ini. Demikian karena